Usut tuntas, mari kita kawal dan pihak kepolisian harus terbuka dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Itulah pesan, itulah seruan dan permintaan dari Presiden Joko Widodo untuk institusi Polri dalam mengusut dan juga membuka tabir yang selama ini menyelimuti kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita tahu memang sudah ada 8 terpidana, kemudian juga 1 orang DPO berhasil ditangkap atas nama Peggy Setiawan. Tapi apakah betul ini pelakunya dan juga sudahkah terurai benang kusut ini? Nah, untuk bisa membahas mengenai hal ini sudah hadir di samping saya tentunya para narasumber, baik yang hadir secara langsung ataupun juga bergabung secara daring. Ketua Harian Kompolnas, Irjen Pol Purnawirawan, Pak Benny Mamoto sudah hadir bersama saya. Selamat malam, Pak Benny. Baik, dan juga sebagai narasumber berikutnya akan memberikan pandangan dari sudut hukum pidana. Sudah hadir dan juga bergabung juga dengan kita Prof. Suparji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Prof. Suparji. Baik, selamat datang. Silakan duduk, Prof. Suparji. Dan juga kita sudah terhubung, hadir juga secara daring, yaitu kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Iriani atau Ibu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Baik, kemudian juga sudah hadir Pak Saiful Salim selaku pengacara dari keluarga almarhumah Vina. Selamat malam Pak Saiful Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bu Olive. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin kita akan pertama minta pandangan terlebih dahulu dari kuasa hukum yaitu Peggy Setiawan, Ibu Yanti yang sudah bergabung dengan kita. Ibu Yanti, bagaimana pandangannya melihat seruan dari Presiden Jokowi seperti ini, artinya minta pihak kepolisian untuk bisa lebih terbuka karena sejauh ini keterbukaan dari institusi Polri yang menjadi sorotan masyarakat. Silakan Bu Yanti. Saya mengapresiasi apa yang dikatakan Bapak Jokowi bahwa memang dalam penanganan perkara itu pihak kepolisian haruslah transparan. Karena di sini juga banyak hal-hal yang memang tidak transparansi dari pihak kepolisian, terutama kami tidak pernah diberitahu tahapan penyidikan terhadap klien kami, diantaranya pada saat press release di Polda Jabar, kami juga tidak diberitahu dan tidak bisa mendampingi klien kami pada saat press release tersebut. Tadi malam pun kami mendapatkan kabar bahwa ada rekonstruksi, kami pun tidak diberitahu, kami hanya tahu dari media. Itu artinya tidak ada transparansi dari pihak kepolisian karena sebagai terduga atau yang diduga Peggy yang ditetapkan sebagai tersangka dari pembunuhan Vina ini harusnya didampingi pada setiap tahap penyidikan karena memang ini perkaranya tidak main-main dan ancaman hukumannya juga sangat berat. Ya, Pak Saiful, kemarin pada saat konferensi pers, Bang Hotman juga selaku kuasa hukum keluarga almarhumah Vina mengatakan dan berharap bahwa Presiden Jokowi memberikan atensi terhadap kasus ini. Ternyata Presiden sudah memberikan pesannya kepada Polri. Apa yang kemudian Anda tangkap dari hal ini atau pesan ini? Akankah kemudian ini membuat Polri lebih serius untuk bisa membukanya? Iya, terima kasih. Kalau dari kami bahwa tentu ya mendengar informasi yang sangat cukup luar biasa sebenarnya. Ketika Pak Presiden Joko Widodo telah merespon, ini menurut kami langkah menuju keadilan bagi korban itu sudah mulai bisa kita lihat. Nah, tentu namun semua ini harus penuh dengan transparansi. Harapan kami adalah ketika pihak kepolisian dalam hal ini adalah Polda Jabar tentu harus melakukan langkah-langkah yang kemudian itu masyarakat dapat menerima. Kenapa? Karena misalnya dari kami sendiri ketika penetapan Peggy yang kemudian dilakukan oleh Polda Jabar menjadi tersangka ataupun ditangkap, lalu menganggap yang 2 DPO itu adalah fiktif. Menurut kami ini Polda Jabar terlalu tergesa-gesa dalam hal melakukan satu rilis ke publik untuk kemudian itu diinformasikan secara gamblang. Jadi menurut kami adalah ini hal yang paling penting harus dilakukan adalah bahwa kepolisian dalam hal ini Polda Jabar wajib mengedepankan nilai-nilai yang kemudian itu tertanam pada SOP-nya sendiri gitu. Menurut kami bahwa sampai hari ini keterbukaan antara Polda Jabar dengan kami itu memang
masih minim informasi. Oleh sebab itu, tanggapan kami terkait dengan Kepolisian Republik Indonesia, terutama untuk Kapolri, kami sebenarnya bukan hanya saja presiden, karena kami tahu presiden ini adalah panglima tertinggi, maka seluruh struktur bawahannya ya harus menjadi atensi juga. Baik. Kami juga perlu meminta kepada Kejaksaan Agung mungkin melalui putusan Kejaksaan Negeri yang mungkin dapat dibuka kembali, begitu juga nanti di Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri di Cirebon, dan mungkin begitu juga buat Polda gitu, yang kemudian ini dibawahi oleh Polri seperti itu. Keterbukaan seperti apa Bang Saiful yang Anda inginkan dari pihak Polri? Apakah hanya masalah mengenai 2 DPO yang fiktif itu saja atau kemudian ada hal-hal lainnya selama proses ini berjalan? Iya, jadi menurut kami bahwa keterbukaan itu tentu bersandar pada kalau kami fokusnya kepada 2 DPO itu. Kenapa? Karena memang di 2 DPO itu menurut kami Polda Jabar terlalu tergesa-gesa mengatakan bahwa 2 DPO itu fiktif. Kami masih berpegang pada BAP pada tingkat penyidikan, lalu masuk pada tingkat dakwaan, itu juga disebutkan, lalu masuk pada tingkat penuntutan, itu juga disebutkan, dan bahkan sampai pada putusan. Nah, sampai pada putusan tersebut, itu 3 nama itu masih ada. Baik. Nah, kenapa saat ini hanya 1, lalu yang 2-nya tidak ada? Nah, Baik. menurut kami ini ada kesimpang siuran. Oleh sebab itu, keterbukaan ataupun transparansi oleh Polda Jabar ya harus dilakukan. Karena sekarang, apalagi masyarakat ya, mohon maaf sekali, masyarakat sekarang ini bingungkan oleh informasi-informasi yang kemudian beredar. Entah itu melalui TV maupun sosial media. Dan ini sudah menjadi masyarakat meminta ada satu kepastian ataupun keadilan bagi seluruhnya gitu. Baik, kita sudah dengarkan Pak Beni apa yang menjadi pandangan dari kuasa hukum baik almarhumah Vina dan juga Peggy. Kira-kira sama kemudian garis besarnya yang mereka keluhkan, yaitu masalah keterbukaan, transparansi dari pihak kepolisian. Terkesan tergesa-gesa sehingga kemudian semuanya simpang siur, tidak sesuai apa yang disampaikan saat ini dengan pada awal dulu. Pak Beni bagaimana? Ya, jadi pengertian transparansi ini juga harus jelas dulu ya. Tidak berarti bahwa telanjang semuanya strategi yang dibuat, langkah yang ini harus diceritakan, tidak. Tetapi setidaknya kalau menurut kami ya, memang perlu dikomunikasikan ketika mau melakukan langkah-langkah di mana melibatkan klien dari lawyer tadi. Kami mau prarekonstruksi misalkan, kami akan ajak klien Bapak. Misalkan seperti itu. Dengan pemberitahuan itu kan, oh ya Pak. Tapi nanti sementara karena kita masih persiapan jadi mungkin tidak perlu mendampingi karena nanti pada saat rekonstruksinya lah itu nanti bisa didampingi. Seperti itu contohnya. Baik. Jadi komunikasi menjadi penting. Ini juga akan nanti bisa dimaknai bentuk transparansi. Sekali lagi kalau soal strategi penyidikan segala macam memang tidak boleh dibuka karena apa? Nanti dibaca oleh pihak-pihak yang menjadi target kan. Dia sudah akan menghindar, dia sudah akan menutup, dia sudah akan atur strategi pengingkaran dan sebagainya. Ini perlu dipahami oleh seluruh masyarakat. Kemudian berkaitan dengan masalah rilis. Kami sempat tanya ke Pak Dir, gimana sih yang dimaksud apa? Apakah kemudian via penyidik langsung menghapus 2 itu dan tidak akan dicari lagi? Atau dari 3, 1 yang baru bisa diidentifikasi dan ketemu orangnya? Jadi ternyata intinya itu oke, berangkat dari 3. Dari hasil konfirmasi kepada napi, temennya, saksi ini ketemulah 1. Nah, untuk yang 2 dicari, belum ketemu jawabnya. Oke. Jadi menurut kami ini mungkin masalah komunikasi ya. Jadi, tapi betul tuduhan Mbak ataupun bukan tuduhan, tapi perkiraan dari pandangan dari kuasa hukum tersebut terlalu tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa ini fiktif. Iya, 8 tahun terlalu lama. Begitu nikilat terlalu cepat. Tapi intinya begini. Setelah kami konfirmasi, sangat terbuka seandainya ada bukti, ada saksi yang muncul,
atau masyarakat bisa berpartisipasi membantu, semua akan ditampung, ditindaklanjuti, dikonfirmasi. Jadi sekali lagi bukan berarti menutup pintu bahwa hanya satu, yang lain enggak, tidak. Artinya saat ini masih terbuka sebenarnya. Terbuka, jadi pada rilis itu kami buka lagi kan rilisnya. Sementara itu nanti kalau ada bukti-bukti ini kita tindak lanjuti. Baik. Mohon dicermati rilisnya. Kami ulang, oh masih dibuka ruang. Baik. Jadi mungkin perdebatan ini biarlah nanti akan dibuktikan di pengadilan, karena semua akan bersaksi, akan menjelaskan, sehingga nanti akan terjawab kenapa sih seperti itu. Baik, artinya kenapa sih kok jadi satu. Jadi kita perlu menunggu supaya tidak terjadi silang pendapat yang tidak habis-habisnya. Sebagai contoh gini, ketika masalah Linda, kan ramai gitu. Betul. Setelah diperiksa apa hasilnya? Bukan teman dekat dari Mama Vina. Jadi biarlah fakta yang teruji itulah yang kita pegang. Baik. Bukan informasi dari media sosial yang silang pendapat, sumbernya tidak jelas, itu memang bikin bingung. Tapi mungkin juga pada kesempatan ini Pak Beni, mungkin kita bisa juga memberikan informasi kepada masyarakat bahwa sesungguhnya bukan fiktif, tapi artinya masih dibuka ruang. Betul. Masih bisa ada kemungkinan untuk ada 2 DPO lainnya, asal ada barang bukti lainnya. Begitu? Betul, jadi bukan berarti menafikan amar putusan. 3 kok langsung dihapus tinggal 1, bukan itu maksudnya. Dari hasil penelusuran baru ketemu 1. Yang 2 seandainya ada bukti-bukti saksi atau yang ini menguatkan, tetap jalan. Tapi seharusnya juga pola penyampaian ini juga harus komunikasi dikoreksi memang, juga. Ya, itu dia.